Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi lil maghrib wa liha wa bahri al masyriqi mustaqim wa kana sahibu hadzal kitab wa man syarahu wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nawawi salafuna salihun al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa sholat maghrib berjamaah, nikmat bisa dilanjutkan dengan i'tikaf sambil berzikir, sambil ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda Allah merahmati kita, memberikan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai permulaan seperti biasa, kembali saya mengingatkan diri saya sendiri dan siapapun yang berkenan bahwa Allah itu memiliki asma al-husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Alhasil kalau kita mau berdoa yang sesuai rekomendasi langsung dari Allah, ia menggunakan asmaul husna. Ada berapa jumlah asmaul husna? Ada 99. Lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa menjaganya maka pasti masuk surga. Kata-kata menjaga ini ada 3 makna. Makna yang pertama adalah menghafalkan lafadznya. Makna yang nomor 2 adalah memahami maknanya. Makna yang nomor 3 adalah mengambil kebaikan-kebaikan darinya. Untuk grade pertama silahkan hafalkan. Kalau toh tidak bisa hafal, minimal ada upaya menghafal. Caranya bagaimana? Simple. Pokok kalau pas jam baca Quran, di akhir mushaf itu biasanya ada asmaul husna, baca saja. Sewayah-wayah mati mlebu surga. Gitu aja. Nah, hari ini kita masuk di grade yang nomor 2, yakni memahaminya. Di memahami ini tentu memiliki prioritas
Allah Subhanahu wa taala memiliki prioritas bagi orang yang mau memahami Asmaul Husna. Ada didudukkan dalam posisi yang spesial. Kali ini kita akan membahas, kalau tidak salah, Al-Fattah, ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattah. Berarti yang nomor berapa? 18. Tak sadar kita sudah sampai di asma Allah yang ke-18. Jadi inilah yang nanti akan menjadi kenang-kenangan kita ketika di akhirat. Yakni kenang-kenangan indah ketika kita di surga nanti, kita pernah berada di taman surga, yakni majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fattah. Al-Fattah ismun min asma'ihi ta'ala. Al-Fattah ini termasuk asma dari asma Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an banyak kata-kata Rabbana ftah, ya. Ada Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Maksud dari Allah Al-Fattah itu arti secara dasar adalah Allah yang maha membuka. Ada apa hubungannya dengan Ar-Razzaq kemarin? Termasuk membuka rezeki. Alladzi yaftahu lahum min ighlaqi min abwabir rizqi ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala yang membuka rezeki seorang hamba. Ada lagi makna Al-Fattah, yakni membuka hidayah. Ada lagi Allah membuka rahmat. Ada lagi Allah membuka azab. Jadi kalau disimpelkan cuma dua, Allah Maha membuka rahmat atau Allah Maha membuka azab bagi seorang hambanya. Siapa yang dibuka rahmat oleh Allah bisa ditandai dari getaran hatinya terhadap kebaikan itu bagaimana. Rasane ati kepingin jamaah, rasane ati nek urung maca Quran urung marem, rasanya hati itu kalau sholat di rumah kurang marem, rasanya hati itu nggak enak kalau punya dendam dan sebagainya. Nah itu berarti Allah sebenarnya sedang membuka pintu rahmat. Sebaliknya, siapa orang sing rasane aras-arasan tidak sholat, bawaannya itu kepingin maksiat dan sebagainya, berarti Allah juga sedang membuka pintu azab. Tapi kayaknya orangnya tidak susah, tapi kayaknya orangnya itu tidak sedih. Ya begitu memang. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika manusia telah mulai lalai dari peringatan-peringatan Allah, justru yang dibukakan adalah pintu-pintu kesenangan. Ya. Jadi pintu kesenangan itu justru dibuka bagi orang-orang yang dia jauh dari Allah. Bahasane yo nek ono karyawan malsunuta yo entuk duit, ono pejabat korupsi tambah sugih, ono artis pasang susu, irus, centong, kendil pasangi kabeh tambah laris, kan gitu toh. Pokoknya semakin jauh dari Allah malah semakin dibukakan. Nah itu namanya dibukanya pintu azab. Tapi ingat, setiap dibukakannya pintu azab seperti itu sebenarnya adalah namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu orang dibukakan pintu kesenangan, dibukakan pintu kemudahan urusan dunia, padahal dia memiliki dosa-dosa yang terus berlaku. Dibuka
dinaikkan. Semakin tinggi semakin jaya, semakin sukses. Biar apa? Biar saat dijatuhkan semakin seru. Ini kalau saya, HP saya mana ya? Aku contoh Mas Pri, ambilkan Mas Pri dengan zakat HP. Ini kalau saya ada HP, saya naikkan 5 cm terus saya jatuhkan, bunyinya gimana? Tep. Kalau 5 meter prak, kalau 5 kilometer jadi geprek kan? Siapa orang yang dulu pernah senang, pernah jaya, pernah sukses, tapi terus kemudian dibikin bangkrut, tapi baru bangkrut terus kenal masjid, kenal ngaji, kenal maca Quran, kenal pesantren, kenal kebaikan. Ya alhamdulillah. Berarti dibantingnya belum terlalu tinggi, kan gitu tuh. Lah yang paling parah istidraj itu terus dinaikkan, ditinggikan, tidak segera dibanting. Nanti dibantingnya pas mau mati. Walah repot ini. Kayak umpamane Fir'aun itu sebenarnya ya wis meh syahadat, tapi sudah apa? Telat. Ya, ini namanya dijayakan, ditinggikan, dijayakan, disenangkan, dibukakan pintu-pintu kebahagiaan, pintu kesenangan sampai pada puncaknya kemudian dijatuhkan. Jadi ditinggikannya setiap orang yang enggan memenuhi perintah Allah, dimudahkannya urusan-urusan yang jauh dari Allah, dimudahkannya urusan orang yang tidak mau sholat dan sebagainya, itu adalah namanya istidraj, dinaikkan agar dijatuhkan lebih seru gitu. Lah itu namanya Allah membuka pintu azab. Jadi apa mana al-fatah? Mana hafal fatah 2? Allah membuka pintu rahmat, Allah membuka pintu azab. Apa tandanya Allah membuka pintu rahmat? Silahkan tanya di dalam diri. Terhadap kebaikan-kebaikan itu seberapa bersegera hati ini. Allah membukakan pintu azab. Tanyakan pada diri sendiri, hati kita ini terhadap dosa-dosa seberapa tertarik dan sebagainya. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena ada, dulu itu ada film namanya Sengsara Membawa Nikmat gitu ya. Ada kesengsaraan yang membawa nikmat, ada kesenangan yang membawa kehancuran. Nah, bukan sengsara sih, pokoknya berat yang membawa nikmat. Itu berarti getaran hati itu sudah mulai bisa dibaca. Awalnya memang begitu pada saat orang masih latihan. Tapi ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya memang aku kudu iso salat jamaah. Aku kudu iso sedekah. Urip duit ke ya uang itu bisa dihitung ya. Tapi waktu tidak bisa ada yang tahu ya. Saya harus bisa sedekah dan sebagainya. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama Allah kemudian membukakan pintu kemudahan, bisa sedekah, bisa rutin, bisa jamaah, bisa rutin, bisa birrul walidain, bisa rutin. Nah, ini luar biasa. Ini namanya Allah membuka pintu rahmat. Ada lagi Allah membuka pintu azab. Kalau soal kemudahan hidup itu bukan menjadi ukuran siapa dirahmati atau siapa dibenci. Misalkan orang diberi itu belum tentu dicintai, Pak. Orang diberi dunia itu belum tentu dicintai. Orang meminta sesuatu kemudian langsung diberi itu juga belum tentu dicintai. Ini tidak jauh beda dengan kalau panjenengan lagi di
rumah makan begitu, terus kemudian ada orang ngamen. Sing ngamen itu suaranya ora cetrong. Wa orang. Itu jenengan akan segera ngambil uang receh biar apa? Biar pergi. Biar pergi. Kenapa itu? Ngambil uang receh biar pergi itu karena cinta atau karena sebel? Ya. Lain cerita kalau ada orang yang tinggalah ngamen itu enak, suaranya api, solawatan pak, solawatan bisa. Coba mau Quran, oh bisa. Muratal bisa enggak? Bisa. Oh, bisa apa? Saya tanya, ini kira-kira segera dikasih atau nanti dulu? Nanti dulu. Begitu nanti dulu dikasihnya gimana? Kecil atau besar? Besar. Makanya sudah, tugas kita ini bukan mendeteksi apakah saya dikasih berarti saya dicintai atau tidak. Tugas kita itu hanya ngamen di hadapan Al-Fattah, yakni Allah yang membuka pintu rahmat. Kita ngamen nih dikumpliti, ya baca istighfar, ya baca sholawat, ya baca Quran, ya sholat, ya apapun yang bisa digunakan. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Udah gitu. Soal kapan Allah ngasih dan sebagainya, lama tidak dikasih belum tentu Allah benci. Boleh jadi itu tadi itu seperti pengamen yang suaranya bagus itu. Oleh karena itu tugas kita adalah mengetuk pintu langit atau mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kebaikan. Tidak harus doa. Tidak harus doa. Kalau doa yo Asmaul Husna. Jadi monggo silahkan panjenengan siapa saja yang hari ini sudah ngaji, nek dong pas lagi nyetir boleh ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Al-Fattah itu bisa kita tujukan pada kemudahan rezeki, bisa kemudahan dibukanya hati seseorang. Ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Ya. Terus dilengkapi permohonan kita, ngamen kita ke hadapan Allah dengan sedekah dan sebagainya. Itu namanya kita sedang berupaya mengetuk pintu rahmat Allah Al-Fattah. Nah, seperti contoh dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah. Karena Allah ini maha membukakan setiap hal yang tertutup dari rahmat Allah. Ini kita bahas satu-satu dulu ya, rahmat Allah. Ini mulai masuk pada Thailand. Maka tugas kita ini adalah mendekat. Kalau seseorang itu terlampau fokus pada apa yang diingini juga sebenarnya kurang baik. Yang baik pokoknya kita memohon kepada Allah. Di sini disebutkan satu kisah. Nabi Musa alaihissalam punya teman. Temannya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang sangat soleh, sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan keajaiban. Lama dia berdoa, temannya Nabi Musa itu. Lama pula itu temannya Nabi Musa memohon kepada Allah, beribadah dan sebagainya. Tapi tidak beres-beres urusannya. Tidak segera dikabulkan. Itu temannya Nabi Musa. Sampai Nabi Musa bilang begini, ya Allah, andaikan saya yang jadi Tuhan, asli sudah saya kabulkan.
Sampai Nabi Musa bilang begitu. Karena ini teman saya ini jelas-jelas dia membutuhkan apa yang menjadi doanya. Dan sangat baik, soleh, orang lakoni dosa, donga kok ora dikabul-kabulke. Sampai Nabi Musa bilang, andaikan saya yang jadi Tuhan, wis tak kabulke. Terus kemudian Nabi Musa ini kan terkenal kalimullah, orang yang tangtung karo Gusti Allah. Ayo cascus lah sama Gusti Allah, itu kalim, sering berdialog dengan Allah. Fawahallahu ila Musa, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Isi wahyunya begini. Musa, itu temanmu yang katanya butuh pertolongan, itu temanmu yang terus berdoa dan beribadah. Tidak ada jeleknya sih, memang dia baik. Kenapa aku belum kabulkan? Kata Allah kepada siapa tadi? Nabi Musa. Sebab dia itu dalam doa-doanya tidak ingat aku, tapi dia dalam doa-doanya ingat kambing-kambingnya. Begini Bapak Ibu rahimakumullah. Jenengan saya tanya dan jawab saja dengan jujur. Kalau kita berdoa misalkan, ya Allah berikan kemudahan rezeki, atau ya Allah berikan kepada saya lunas hutang, ini sing terbayang nopo? Sereme wong sing nagih atau eling Gusti Allah? Sereme wong sing nagih. Kalau minta doa kesehatan atas kaki kita yang sakit, saya tanya, sing dibayangkan kaki sehat atau eling Gusti Allah? Maka banyak sekali doa-doa kita ini yang nyaris-nyaris bisa dibilang namanya permainan psikologi. Ya. Jadi ada orang berdoa misalkan, ya Allah berikan kepadaku jodoh. Ini ya Allahnya sedikit, eling jodohnya yang banyak. Betul enggak? Nah, ini persis seperti temannya siapa tadi? Nabi Musa. Lah untuk membuka pintu rahmat Allah itu sebenarnya hajatnya itu disebutkan tidak begitu penting, karena Allah tahu. Yang terpenting adalah nyebut asma Allahnya. Dan kalau itu termasuk urusan-urusan yang terkunci, tertutup, sulit dan sebagainya, di sini diberi ijazah oleh penulis kitab, bacalah sebanyak mungkin Al-Fath. Ya Fattah, Ya Fattah, atau Allahul Fattah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena kenyataannya, yo misalkan tadi itu, donga toko pen laris. Ini yang disebut asma Allah sing dieling-eling Gusti Allah, atau bayangan wong gembruduk. Sing jenenge bayangan wong gembruduk kan. Nek donga lunas utang malah sing dibayangke debt collector. Nah, sehingga di sini diajarkan untuk fokusnya kepada Allah saja. Fokusnya kepada Al-Fattah saja untuk membuka pintu rahmat Allah. Ada lagi keterangan di sini Bapak Ibu rahimakumullah. Bagi orang-orang biasa, kalau orang-orang spesial itu, ya namanya orang spesial ya. Orang spesial itu Allah dibahasakan di sini tidak begitu perintahan malaikat. Ya, kasih contoh. Kala Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan menggunakan ketapel besar, dilemparkan ke kobaran apa? Api. Lemparkan ke kobaran api. Diproses Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang terbang pas dalam kobaran api. Datanglah malaikat Jibril. Nah,
Datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril nawari begini, "Hai Ibrahim, kau dalam kondisi seperti ini, apa yang kau mau? Apa yang kau mau?" Kata Nabi Ibrahim, "Enggak, aku enggak ingin apa-apa. Saya mau ngomong sama Gusti Allah saja." "Ya enggak, nanti saya yang nyampaikan kepada Gusti Allah." Kata siapa? Malaikat Jibril. Kata Nabi Ibrahim, "Aku iso dhewe." Alhasil kemudian di sana diabadikan di dalam Al-Qur'an bahasa ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ini kan langsung Gusti Allah yang dialog kepada Nabi Ibrahim dan api yang mau membakarnya. Tidak perintahan malaikat lah ceritanya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, untuk orang-orang spesial begitu langsung Gusti Allah. Tapi untuk orang-orang seperti kita, ini segala apa yang kita mohon, misalkan rezeki atau misalkan ini itu dan sebagainya, pasti lewat malaikat. Karena itu adalah perintahannya Allah, mesti lewat malaikat. Nah, di sini disebutkan malaikat itu nek sama manusia, kan dulu pernah jenengan dengar cerita ya. Dulu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardi adalah Nabi Adam alaihi salam. Sing protes siapa? Malaikat kan? Yang protes malaikat. Betul ya? Terus kemudian malaikat protes, bahasanya malaikat protes yang gimana? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa kau jadikan manusia sebagai khalifah? Bukankah kami ini para malaikat? Kami ini para malaikat. Kami ini para malaikat yang setiap hari nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang terus bertasbih, bersujud kepada Engkau, harusnya kami. Akhirnya Nabi Adam diadu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat untuk pinter-pinteran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ngasih bocoran dulu dengan bahasa Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula akhirih. Allah memberikan atau mengajari kepada Nabi Adam nama-nama, istilah-istilah. Kalau dalam kitabnya Imam Suyuti Tafsir Jalalain, saya kalau sudah bicara masalah Al-Quran tidak pernah pakai pendapat saya sendiri, pasti menggunakan standar kitab tafsir. Imam Suyuti menyebutkan Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam terkait nama-nama yang ada di bumi ini, termasuk nama-nama macam-macam. Kemudian dihadapkan kepada malaikat, ternyata malaikat tidak tahu. Alhasil malaikat itu tidak mesti ngerti istilah manusia. Jadi kalau kita ngomong ya Allah, misalkan ya Allah paringi kula arto, misalkan gitu. Malaikat ki apa ya arto ki apa? Bingung. Duit maka sing paling gampang Allahumma arhamna. Ya Allah rahmati kami. Ini manusia paham, malaikat paham, yang pasti paham adalah Allah. Paham ya? Dari situlah Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa itu sing-sing. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak sampai detail-detail berupa pelek mobil. Pelek mobil malaikat punya ngerti. Maka mulai hari ini nek ndonga bolehlah kemudian kita detailkan, tapi jangan tinggalkan doa-doa yang kuwarid, doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang sudah dibahasakan oleh Rasulullah SAW. Karena nanti yang
Jadi server adalah malaikat untuk orang umum. Nah, untuk Nabi Ibrahim tadi servernya langsung sinten? Gusti Allah. Ini saya ngajak pikir jenengan seperti ini nyambung nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi hari ini jur ngeten mawon, daripada ya Allah lunas hutang mending ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, malah lebih istajab. Understand? Daripada ya Allah bukakan pintu hati istriku ya Allah biar aku bisa menikah lagi. Nah, mumet nanti istrinya juga berdoa ya Allah gagalkan, ya Allah gagalkan. Repot. Ngeri ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah yang Maha membuka pintu rahmat, pintu hati setiap makhluk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari sinilah ini pun serasi dengan hadis qudsi yang ada. Hadis qudsi itu menyebutkan demikian. Hadis qudsi itu berarti perkataan Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri, siapa orang yang disibukkan oleh Al-Quran dan berzikir kepadaku, kata Allah, an mas'alati, sampai orang tersebut tidak sempat meminta, nggak sempat minta-minta, nggak sempat doa-doa, nggak sempat mohon macam-macam, kata Allah, a'taitu afdhala ma utiyas sa'ilin, aku akan kasih orang yang sibuk zikir itu sesuatu yang lebih jos daripada orang yang meminta-minta, daripada orang yang memohon, yang berdoa dengan terlampau detail dan sebagainya. Alhasil setelah hari ini kita ngaji, wis perbanyak saja ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah. Jangan ada sesuatu yang sulit dapat saja. Didetailkan tidak didetailkan, yang pasti malaikat nangkep. Kalau didetailkan malah malaikat orang ngerti istilah kui. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Doanya. Tuh. Jadi malah jadi simpel ya. Malah jadi gampang. Ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Tuh. Karena kalau detail-detail ya Allah, HP saya ini rusak, belikan HP yang baru. Malaikat servernya HP itu apa itu? Karena yang tahu istilah al-asma itu adalah Allah mengajarkan kepada manusia, bukan kepada malaikat. Cetah di sini ya. Dalilnya apa tadi itu? Imam Suyuti dalam tafsir Jalal tadi ayatnya sudah saya sebutkan. Maka nek ndonga akhirnya sing simpel-simpel. Ditambah lagi hadis tadi itu. Man syaghalal Qur'an wa dzikri, siapa orang pokok sibuk maca Quran, sibuk zikir, an mas'alati sampai tidak sempat meminta sing macam-macam, apa itu afdhala ma utiyas sa'ilin. Aku kata Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih jos, yang jauh lebih istimewa dibanding orang yang jelas-jelas meminta sing aneh-aneh. Jadi pesannya apa ngaji hari ini? Udah, nanti nyetir, nanti sambil masak ibu-ibu, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Anak lagi tidur nih ya, kan sulit nih dijak sholat, dijak ngaji, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Bukakan hatinya ya, bukakan hatinya. Oh. Ya Allah ya Fattah gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berapa menit lagi Mas? Katanya pas Isya ya, pas ya. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya ada 2 poin ya. Satu terkait rahmat, ya satu terkait adab. Kalau Allah membukakan pintu adab, tanda-tandanya kita ini malas kebaikan, terdorong dalam keburukan. Biasanya mulainya dari mana? Yang paling sering mulai dari harta haram. Itu nek digowo sing api-api iki dilalahput. Dan itu berarti Allah sedang pelan-pelan membukakan pintu adab. Walaupun kondisi hari ini kayaknya seneng, walaupun kayaknya dinaikkan dunianya, naik, dinaikkan biar apa? Biar saat dijatuhkan makin seru tadi itu.
Makanya isko ngono kuwi jangan sampai lupa kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jangan tinggalkan istighfar. Jangan tinggalkan apa? Istighfar. Orang istighfar. Loh kok malah dibikin bangkrut? Ya jelas itu nggo gawe ngresiki sing wingi kan. Terus kemudian habis di laundry baru kemudian kan dibukakan pintu rahmat ya, bukakan pintu rahmat. Kalau rahmat Allah sudah ada, rahmat Allah itu isinya apa sih? Wong surga saja dalam lingkup rahmat Allah, apalagi cuman sekedar perkara dunia. Surga saja jadi kecil kalau Allah ngasih rahmat, dan kita masuk surga kan ya rahmat Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka doa-doanya sing paling gampang adalah pakai doa-doa Allahumma Rabbana hablana, Rabbana atina, Allahumma rahamna dan sebagainya gitu-gitu. Walaupun jenengan sah-sah saja, ya Allah berdoa sing aneh-aneh, ya Allah jadikan ini begini gitu. Cuman saya khawatir server malaikat tidak nangkep gitu ya. Sing nangkep adalah sing rahmat-rahmat Allah. Yang paling simpel pasti dipahami adalah ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, ya Allah. Itu sudah lebih dari cukup. Dipersering, nanti jenengan bisa testimoni setelah mempersering baca ya Fattah. Minimal seminggu ini ya. Seminggu ini Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Berikutnya besok kita akan membahas Al-Alim. Setelah Al-Fattah terus Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Insyaallah pertemuan mendatang. Al-Fatihah. Rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.